Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Tak bosan-bosannya kita mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan akhirat. Di dunia kita sehat, lancar beraktivitas, dengan lancar kita usahanya. Begitu juga di akhirat nanti kelak kita juga mendapat afiah, keselamatan. Inilah harapan kita sebagai hamba, sebagai manusia. Sedulur, kali ini kita explore, yaitu jalan-jalan masih di seputaran Ujung Batu. Kali ini kita ke toko, atau toko kalau di sini namanya serbu ya. Serbu itu dulunya itu serbu itu sebenarnya artinya singkatan ya. Singkatan dari toko itu serba seribu dulunya. Itu saya ingat masih tahun 90-an ya, bahkan baru itu ya. Serbu awalnya itu barang-barang itu harganya kebanyakan Rp1.000, makanya serbu. Kemudian berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, itu tetap serbu namanya, cuman sekarang nggak 1.000 lagi. Ada ditulis keterangan itu serbu, yaitu ada 2.000, 6.000, 5.000, 8.000 seperti itu. Jadi serba 2.000, serba 6.000, serba 8.000 dan lain sebagainya. Nah, ini serbu juga namanya. Awalnya dulu yaitu serba 1.000, karena dulu ya tahun 90-an itu kalau yang mungkin sekarang barang-barang itu harganya 5.000, ketika itu Rp1.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita ke toko serbu ya, serbu di Ujung Batu. Kita nyari ini, nampaknya nyari kuali wajan, karena di rumah itu wajannya bocor, nggak tahu kenapa ya. Apakah itu ketika masak ayam itu ayamnya ngamuk atau gimana, sehingga yang kepala bagian paruhnya itu, atau mungkin berjalan dengan bagian ceker, sehingga mereka saling nggak terima tempat, saling berebut ya. Itu mungkin itu salah, itu matuk itu kuali itu sehingga bocor, nggak tahu juga. Ini kata istri itu kualinya bocor, beli kuali. Oh ya, tanyakan saja. Nah, seperti itu. Jadi kita beli kuali di sini yang ukuran 16 ya. Ya 16 in ya, 16 in ya. Itu harganya kalau nggak salah itu Rp48.000, termasuk murah ya. Yang ini ya, yang model lama itu, yang warna perak itu, yang besi itu. Kalau yang tipis, yang hitam itu mengkilat itu lebih mahal. Kalau yang 16 in itu harganya berapa ya, 110 atau 100.000 rupiah antara itu. Jadi kita beli yang murah ya, fungsinya sama ya, lebih kalah kelas dikit lah, cuman ya harganya kan separuhnya dari yang hitam itu ya. Artinya dalam kehidupan kita membeli atau memenuhi barang-barang ini, kita tidak dituntut untuk yang lebih wah atau lebih baik dalam hal-hal perabotan ya, terutama yang ini karena kita sedang membeli perabotan ya.
kalau kita kemampuannya yang menengah atau rendah, ya kita beli itu. Karena kalau kita memaksakan beli yang lebih baik, maka artinya pos-pos atau keuangan uang yang untuk membeli lain maka ditarik ke situ. Yang harusnya bisa untuk lain, bisa untuk beli yang lain, maka karena ini budgetnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, maka ya tempatnya harus pindah ke sana. Makanya kurang bagus, kurang baik. Jadi harta kita, uang kita, di dalam harta kita itu sebenarnya ada hak orang lain di situ ya. Walaupun 100% secara nyata bahwa kita yang mengusahakan rezeki itu, kita yang mengusahakan harta uang kita itu, hasil kerja kita, keringat kita, kemudian kita gajinya itu atau keuntungan itu, ya kita nggak ada campur orang lain. Tapi di dalam situ ada hak orang lain. Makanya ada syariat zakat. Kemudian ada yang sunnah lagi, yaitu berupa infak, sedekah. Ini zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta kita. Zakat mal ya, zakat harta untuk membersihkan harta kita. Yaitu fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita tunaikan, ya harta kita kotor. Yang namanya nggak dibersihkan ya kotor. Yang namanya kotor, harta kita kotor ya otomatis kitanya jadi kotor lah. Maka itulah syariatkan zakat. Sehingga Allah nggak melarang kita ini kaya, tidak dilarang. Dianjurkan kita kaya. Ya, kalau kita dilarang kaya, nggak ada dong syariat zakat. Kita berzakat, haji, itu kan butuh biaya. Nah kalau kita dilarang kaya, tidak mungkin kita sampai mati pun nggak akan bisa haji kan itu. Nah ini ya kita ya itu nggak dalam. Jadi dalam harta kita ada hak-hak orang lain, hak fakir miskin, hak yatim, hak kaum kerabat. Nah ini jadi seperti itu ya. Jadi harus kita tunaikan, itu tunaikan hak-hak orang lain itu. Ada lagi tambahannya yaitu infak, sedekah. Ini perlu juga kita tunaikan, kita jalankan lah ya, kita jalankan, kita infak. Semakin banyak kita berinfak semakin bagus, artinya sekemampuan kita. Kalau orang-orang dahulu itu para sahabat Nabi itu, mereka menginfakkan hartanya itu setidak-tidaknya itu sepertiga. Ini sepertiga hartanya. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, apabila dia berniaga atau usaha, jadi uangnya itu dibagi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk modal usahanya, untuk keberlangsungan usahanya, sepertiga lagi untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah, itu ya untuk fakir miskin dan lain sebagainya, untuk fisabilillah. Nah ini maka ya berkah, hal seperti berkah. Nah kalau kita belum mampu seperti itu ataupun nggak ada keinginan seperti itu, ya enggak apa-apa. Pasti tidak ada harta kita, bagian harta ada hak orang lain, maka kita berikan. Tunaikan. Kalau belum mencukupi untuk nisab zakat, ya kita infakkan kepada saudara kita yang membutuhkan, yang belum mendapatkan itu. Itu adalah bukti kita bersyukur. Bersyukur dengan adanya rezeki itu ya. Dengan adanya rezeki itu contoh syukur. Karena
bukti atau praktek syukur itu adalah mensyukuri nikmat itu, yaitu memberikan atau menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang memberi nikmat itu. Itu contohnya harta itu, yaitu dengan memberikan harta itu kepada yang belum mendapat nikmat tersebut. Sebagian harta kita berikan kepada orang yang belum mendapat tersebut. Nah, ini itulah bukti syukur itu. Jadi syukur itu memberikan, jadi gambarannya kita berikan nikmat itu kepada orang yang belum mendapatkan, membagikan sedikit nikmat itu, rezeki itu. Nah, jadi cara syukur itu. Jadi cara mensyukuri nikmat harta ya kita dengan memberikan zakat. Cara mensyukuri nikmat ilmu yang kita miliki, yaitu dengan mengamalkan dan memberikan kepada orang yang belum mendapat. Nah, ini contohnya kita tahu ilmu tentang sholat, cara sholat, hal-hal yang menyebabkan batal atau sahnya sholat, rukun sholat kita tahu. Maka cara mensyukuri itu kita dengan mengamalkan ilmu itu, kemudian kita menggedok tularkan atau membagikan kepada saudara kita yang belum tahu. Itu bukti syukur. Dan Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur dianggap kufur nikmat, mengingkari nikmat, menutupi nikmat. Nah, ini maka kita bersyukur. Ya, saya ada harta, maka saya syukuri ya dengan infak. Kan ada zakat itu ada ketentuannya, ada nisabnya. Kalau kita belum mampu ya infak. Kepada siapa ya? Kepada siapa saja yang Allah perintahkan. Kepada fakir miskin, kepada mungkin kita infak di masjid atau lain sebagainya, anak yatim. Ini untuk kepentingan fisabilillah, untuk di jalan Allah. Dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada fakir miskin, anak yatim, kaum kerabat dan lain sebagainya. Ini dulu ya. Jadi, nah ini. Jadi kita mencukupi kebutuhan kita tidak harus wah. Karena biasanya kalau terlalu wah itu kadang agak sulit untuk bersyukur, karena di situ timbul ada rasa sombong, rentan ada barang sesuatu yang wah atau yang lebih baik dari orang lain yang kita miliki, rentan atau sangat mudah untuk menimbulkan sifat sombong. Kita memiliki kendaraan lebih baik dari tetangga kita, ya kita nggak ada niat sombong, cuman ya itu tadi, kadang ada terbisikan oleh setan ini, bisikan supaya sombong tanpa terasa, tanpa disadari loh. Merasa yang saya miliki lebih baik dari yang lain, merasa saya lebih pinter, saya lebih tahu, saya lebih kaya, saya lebih itu adalah akar dari kesombongan. Sebagaimana iblis itu sombongnya itu merasa lebih baik dari Nabi Adam. Ini sombong jadinya. Sombong itu nggak boleh masuk surga, karena pakaian sombong itu bukan tempatnya kita, bukan milik kita. Sombong itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh sombong. Sehingga seandainya di dalam hati kita masih ada kesombongan walaupun sedikit, itu masih belum dibenarkan masuk surga. Nggak boleh. Sombong itu nggak boleh masuk surga. Maka itu hilangkan kesombongan. Maka untuk menghilangkan kesombongan itu dengan kesederhanaan, salah satunya supaya kita tidak
terpancing hati kita untuk sombong, yaitu dengan sederhana, memenuhi kebutuhan kita dengan sederhana, semuanya, cara kita bergaul dengan sederhana dan lain sebagainya. Maka dengan kesederhanaan itu kita membentuk supaya hati kita ini tidak sombong. Nah, ini salah satunya ya sedulur. Tadi kita itu beli kuali, beli tisu, beli apa ya, itu untuk keperluan di rumah ya. Nah, untuk keperluan ini sebenarnya sudah siap, sudah selesai. Nggak terasa ya dulur nengok apa, dengerin apa gitu. Yang kita tengok kuali, ngomongnya entah kemana-mana ya. Tapi ya sedulur, ya itu mungkin ya kemampuan saya, nggak bisa ngomong yang fokus ke video, jadi ngomongnya kemana-mana. Sedulur, ini sudah selesai belanjanya. Tadi beli abrak-abrak, beli keperluan di dapur di rumah. Jadi kita sudahi sekian dulu ya. Jumpa lagi di video mendatang, video berikutnya. Semoga sehat selalu, sedulur sehat semua, saudara juga atau keluarga sehat semua. Semoga barokah. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.